ketemu sama keluarga. Iya? Habis pulang ternyata di foto itu rumah tetangga. Saya pulang, Astagfirullahaladzim. ya, itu rumahnya masih kayak begini. Saya sudah korban waktu ninggalin anak. Astagfirullahaladzim. Saya ninggalin suami. Ternyata setelah pulang rumahnya tetap kayak begini. Rumahnya tetap ini, Mbak ya? Ya, tetap. Habis itu habis masuk PT ini umur 1 tahun terbang lah ke Hong Kong. Oh, di Hong Kong? Iya. Merantau ke Hong Kong? Iya, merantau di Hong Kong. Terus? Habis merantau di Hong Kong, pengen bikin rumah. Iya, Mbak. Terus setiap bulan gajinya saya kirim ke suami. Setiap bulan Iya. gaji kerja di Hong Kong itu dikirimkan ke suami? Iya, ke suami. Buat bikin rumah. Buat bikin rumah, Iya, gitu? pengen bikin rumah, iya. Pengen bikin rumah yang bagus. Iya. Habis dikirim terus, ternyata sama suami dibuat main judi? ya, dibuat main perempuan. Dibuat main perempuan? Iya. Jadi hasil kerja Mbak setiap bulan itu dipakai, dikirimkan ke suami. Iya. Untuk membuat rumah. Iya. Tetapi ternyata sama suami dipakai main perempuan. Iya, betul. Dibuat main sama cewek, ganti cewek. Iya. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung sumping di seneranya nanti lagi ya teman-teman. Kumaha daramang sadayana, sehat selalu ya. Lancar rezekinya, lancar urusannya, dimanapun teman-teman berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini bukan ngambil yang lagi viral atau apa. Ini sebetulnya ini bagi aku pun sebagai TKW yang kerja di Arab Saudi. Ini kebetulan si mbaknya tuh kerja di Hong Kong ya. Pokoknya semoga tidak terjadi kepada kita semua. Tujuan utama kita nih dari kampung, dari rumah, ninggalin keluarga, ninggalin suami, ninggalin anak, tujuan ke satu negara kerja jadi TKW, ke Hong Kong, ke Saudi, kemanapun, ke Arab, hanya satu tujuan, itu uang. Nggak menafikan uang. Uang itu buat apa? Bayar hutang, mau bikin rumah, mau menyelesaikan anak sekolah, atau mau buat investasi, beli sawah, beli tanah, dan lain-lain. Tujuannya satu, uang. Pengorbanannya apa? Perasaan, fisik, mental terutama. Gitu teman-teman. Nah, tujuannya hanya itu. Itu karena apa? Terpaksa. Kalau misalkan seorang istri ninggalin suami, itu karena apa ya? Mohon maaf untuk para suami yang di luar sana yang mungkin istrinya lagi merantau. Karena ya Anda tidak mampu. Ini kan tanggung jawab Anda. Tapi lantaran kemampuannya terbatas misalkan, terdesak, atau emang harus tidak ada jalan keluar lagi kecuali bergerak. Tidak ada modal lagi kecuali ya ini jalan satu-satunya. Itu kan udah meringankan beban seorang suami. Nah, apakah rela menghabiskan uang istri demi nafsu, demi kepentingan kalian, demi di zona nyaman setiap bulan dikirim tanpa bekerja, terus setiap bulan di zona nyaman, jadi kebiasaan, rasa malas timbul, udah malas, nanti kan ujung-ujungnya terdesak sama istri, ditanyain rumah ini, rumah gimana, udah belum, udah dibayar utang belum, apa rumahnya udah jadi belum. Nah, akhirnya kan emosional,
Akhirnya apa yang terjadi, dia juga cari pelampiasan dong, ke perempuan, ke yang lain, ke yang lain. Setega itukah kalian seorang suami? Maaf ya, ini aku tidak bermaksud menyinggung siapapun. Aku pun bersuami, tapi hajat kami lain lagi dan alhamdulillah. Alhamdulillah Allah menjauhkan dari hal-hal tersebut, dari hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya udah resiko ya, udah resiko seorang istri ninggalin suami, rela merantau, itu tuh pasti akan terjadi seperti ini. Itu udah lumrah banget. Itu lumrah banget dari dulu banget. Entah uangnya habis sama suami, dipakai ini, dipakai itu. Tujuannya ini, tapinya pakai ini. Habislah sama orang tuanya, habislah sama saudaranya, apa gimana, itu udah lumrah. Itu udah bener-bener, itu udah lumrah banget terjadi. Makanya untuk pemula yang mau jadi TKW, kalian harus benar-benar mental harus kuat. Siapkan hal yang terburuk yang akan terjadi. Harus ada perjanjian, bila perlu harus bikin perjanjian sebelum berangkat. Harus punya rekening sendiri dan harus punya tujuan sendiri. Kalau misalkan kita kasih kepercayaan ke orang tua, wanti-wanti bilang ke orang tua, "Mah, Bapak, saya tujuannya kesini tuh mau ini, tolong amanah, gini-gini." Mustahil 1001 orang tua tidak akan mengecewakan anaknya. Walaupun dimakan juga beberapa rupiah, kita ikhlasin aja. Mereka orang tua kita berpuluh-puluh nilai rupiah. Kita ini tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita sampai hayat pun tidak akan. Kita kirim ke saudara misalkan, walaupun piutang, tapi tetap ada hitungannya. Kalau hutang pasti suatu saat juga akan butuh, kita juga akan ada samperin, jadi akan ada bilangan hitungan. Tapi dengan kita ngirimnya ke suami, no way, tidak ada hitungannya, bebas, tidak ada hitungannya. Dicikan seperti itu udah hal lumrah ya teman-teman. Dan mohon dengan sangat untuk para suami yang di luar sana, kasihanilah istrimu. Kalau misalkan tujuannya pengen rumah, coba bayangin, itu kan rumah tanggung jawab kalian. Karena yang mungkin pengen kenyamanan, ya istri juga rela meninggalkan kalian, berusaha mencari biar bisa bikin rumah. Tolong buktikan. Berupiah-rupiahnya tuh hasil keringat istrimu, sepeser pun. Tolong kalian buktikan. Bikin rumah. Walaupun misalkan separohnya, walaupun misalkan kalian makan, dikirim setiap bulan 5 juta misalkan, kalian makan 1 juta. Hal yang wajar, gak apa-apa, yang penting kalian komunikasi, terus terang. Oke? Jadi jangan semuanya dimakan dong. Apalagi dimakan sama perempuan. Coba, hianat banget kalian tuh. Apa gak ada naluri sama sekali? Ya Rabbi. Oke. Pokoknya seperti itu aja ya. Yang mau kerja ke luar negeri jadi TKW, khusus untuk para istri yang solehah, yang mau membantu meringankan beban suami, tolong pikirkan dulu, pikirkan lagi konsekuensi yang akan kalian terima. Itu udah kebanyakan seperti itu. Pokoknya bikin surat perjanjian dulu, mau kirimnya ke siapa. Serba salah juga sih kalau kita udah bersuami ya. Kirim ke orang tua, suami nggak dikasih tahu, perdebatan, nggak percaya sama suami, gini. Kirim ke suami, orang tua juga berdebat, takutnya habis ini. Pokoknya tolong, yang amanah jadi suami. Ya, kasihanilah istrimu. Tenaganya diperas, mentalnya diperas loh kerja ke luar negeri itu. Bukan main-main. Kami ini bukan enak-enaknya. Kalau emang misalkan dikirim buat usaha, buktikan usaha. Kalau buat dikirim buat bayar utang,
bayarin utangnya, toh ringan kan. Kalau hutang kalian udah kelar, ringan kan. Rumah tangga tentram lagi, istrimu pulang juga enak, udah tentram lagi, tanggung jawab kamu juga udah ringan. Tujuannya bikin rumah, nggak pengen punya rumah yang tadinya rumahnya biasa, minimal jadi batu, jadi rumah batu, itu kan udah enak gitu ya. Pokoknya untuk para suami, tolong yang amanah, kasihanilah istrimu ya, yang lagi berjuang. Pokoknya gitu aja. Mohon maaf, pokoknya tidak menyinggung siapapun, ini hanya sekedar jeritan seorang istri. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur dan bahagia.